inilah zaman internet di mana dunia ada di ujung jari kita dan kebaikan sering dianggap sebagai kebajikan tertinggi. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan mempertimbangkan risiko dari terlalu banyak kebaikan? Memang terdengar aneh, bukan? Tapi dengarkan aku sebentar, teman-teman. Ada pelajaran dari masa lampau yang mungkin kita lewatkan dalam usaha modern kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita yang penuh kebaikan. Para Stoik, jiwa-jiwa bijak dari Yunani dan Romawi kuno, memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang keseimbangan kebajikan. Mereka akan menyarankan kita untuk tetap kuat, tetapi tetap fokus pada kebajikan. Dan meskipun kedermawanan adalah kebajikan yang tak diragukan lagi, seperti semua hal baik, itu bisa diambil secara berlebihan. Kedermawanan yang berlebihan, teman-temanku, terkadang bisa menjadi bumerang dengan cara yang tidak kita duga. Sebelum kamu berpikir aku sudah terlalu jauh, ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Perjalanan di mana kita akan mengeksplorasi 8 cara tak terduga di mana terlalu banyak kebaikan bisa menjebak kita. Kita akan menggali lebih dalam ke ajaran Stoik, mengambil kebijaksanaan dari tokoh-tokoh seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Dan saat kita melakukannya, aku tantang kamu untuk merenungkan tindakan kebaikanmu sendiri. Apakah selalu seimbang, atau apakah kamu, seperti banyak dari kita, kadang-kadang melewati batas? Jika kamu baru di sini dan perjalanan ini terdengar menarik, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu dan subscribe. Ayo, aku tantang kamu. Bersama-sama kita akan menavigasi tarian kebajikan yang rumit, mencari titik manis antara terlalu sedikit dan terlalu banyak. Teman-teman pencari kebijaksanaan, tetaplah bersamaku saat kita mendalami jebakan-jebakan tak terduga dari kedermawanan yang berlebihan, karena terkadang pelajaran paling berharga datang dari tempat yang paling tak terduga. 1. Mengambil terlalu banyak beban. Kita semua pernah berada di sana, bukan? Kamu sedang berada di kumpulan teman dan seseorang menyebutkan bahwa mereka akan pindah rumah akhir pekan depan. Sebelum kamu menyadarinya, tanganmu sudah terangkat. Aku bantu. Tapi jauh di dalam, kamu sudah kewalahan dengan tugasmu sendiri. Para Stoik percaya hidup sesuai dengan alam, yang berarti memahami batas-batas diri sendiri. Mengambil terlalu banyak beban bukan hanya soal meregangkan diri, tetapi juga soal tidak jujur pada dirimu sendiri. Bayangkan hidup seperti secangkir teh. Setiap janji adalah tetes teh. Jika terlalu banyak dituangkan, cangkir akan meluap dan membuat kekacauan. Para Stoik akan berkata, kenali ukuran cangkirmu. Ini bukan tentang tidak baik hati, tetapi tentang bersikap baik pada diri sendiri terlebih dahulu. Aku tidak bilang jangan bantu temanmu pindah, tapi mungkin tawarkan untuk membantu mengepak beberapa kotak alih-alih berkomitmen seharian penuh. Terkadang, isyarat kecil lebih berarti dan lebih mudah diatur. Ingat ketika kamu berjanji untuk membantu di bazar sekolah, menghadiri pesta ulang tahun, dan mengunjungi nenekmu semuanya dalam satu hari? Pada akhirnya, kamu mungkin kelelahan, jengkel, dan tidak terlalu hadir dalam kegiatan-kegiatan itu. Itulah beban dari terlalu banyak janji. Jadi, lain kali, berhenti sejenak sebelum kamu berjanji. Refleksikan kemampuanmu sendiri. Ini bukan egois. Ini masuk akal. 2. Selalu berusaha membuat semua orang senang. Keinginan lama untuk disukai oleh semua orang. Ini adalah perangkap yang banyak dari kita jatuh ke dalamnya. Kamu bilang iya saat sebenarnya ingin bilang tidak, tertawa pada lelucon yang tidak kamu anggap lucu, dan setuju dengan pendapat yang tidak kamu setujui. Tapi begini, Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain. Jadi, kenapa mencoba? Menyenangkan orang mungkin tampak seperti bentuk kebaikan, tapi seringkali lebih tentang ketidakamanan kita sendiri. Dan jujur saja, ini melelahkan.
Kamu terus-menerus mencoba memakai topeng yang berbeda, berusaha menjadi seseorang yang bukan dirimu. Dan untuk apa? Persetujuan sementara? Aku pernah mengenal seorang pria bernama Tim. Orangnya baik, tapi dia rela berusaha keras demi mendapatkan persetujuan. Suatu hari, dia memakai baju yang tidak dia suka karena itu hadiah dari temannya. Sepanjang hari, dia merasa tidak nyaman hanya demi tidak mengecewakan temannya. Tapi lucunya, temannya bahkan tidak menyadari hal itu. Para Stoik percaya pada keaslian. Jadilah dirimu sendiri dan orang yang tepat akan mendekat. Dan untuk yang tidak, ya, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, kan? 3. Berpikir kamu bisa mengubah orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, kamu bisa membawa kuda ke air, tapi kamu tidak bisa memaksanya minum. Stoikisme menggema dengan sentimen ini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya reaksi kita terhadap mereka. Namun, banyak dari kita dengan hati yang baik mencoba memperbaiki orang lain. Kita pikir cinta, nasihat, dan kebaikan kita bisa mengubah mereka, tapi seringkali tidak. Pikirkan tentang temanmu yang selalu berkencan dengan orang yang salah. Kamu sudah memberi nasihat, mendengarkan cerita patah hatinya, bahkan mencarikan pasangan yang baik. Tapi mereka tetap jatuh ke pola yang sama. Memang frustrasi, bukan? Tapi begini, setiap orang sedang menjalani perjalanannya masing-masing. Dan meskipun baik menawarkan bantuan, kita tidak bisa menjalani jalan hidup mereka untuk mereka. Para Stoik percaya fokus pada tindakan kita sendiri dan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Ini sulit, terutama saat kamu sangat peduli. Tapi terkadang hal paling baik yang bisa kamu lakukan adalah mundur dan biarkan mereka membuat pilihan sendiri, bahkan jika itu adalah kesalahan. 4. Membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Kebaikan adalah hal yang indah, tetapi seperti semua hal baik, terlalu banyak bisa menjadi berbahaya. Ketika kita selalu baik, selalu ada, dan selalu setuju, orang-orang mungkin mulai menganggapnya biasa. Ini tidak selalu disengaja, tapi bisa terjadi. Ingat Lucy dari kantor. Dia selalu membawa camilan buatan sendiri. Pada awalnya semua orang berterima kasih, tapi seiring waktu, itu menjadi harapan. Suatu hari dia tidak membawa apapun, dan terdengar keluhan kekecewaan. Kasihan Lucy merasa tidak dihargai dan terluka. Para Stoik mengajarkan tentang ketidakkekalan segala sesuatu. Sama seperti kita tidak boleh terlalu melekat pada imbalan eksternal, kita juga tidak boleh terlalu terbiasa dengan kebaikan yang terus-menerus dari orang lain. Dan di sisi lain, jika kita selalu menjadi pemberi, kita harus memastikan kita tidak dimanfaatkan. Ini soal keseimbangan sebenarnya. Bersikaplah baik, tapi juga tetapkan batasan. Biarkan orang tahu bahwa meskipun kebaikanmu adalah hadiah, itu bukan kewajiban. 5. Mengabaikan diri sendiri. Dalam usaha kita untuk berbuat baik kepada orang lain, kita sering melupakan diri kita sendiri. Kita mengutamakan kebutuhan orang lain, berpikir itu adalah hal yang mulia. Tapi Stoikisme mengingatkan kita akan pentingnya merawat diri. Jika kita mengabaikan diri sendiri, bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain? Bayangkan dirimu sebagai mobil. Jika kamu tidak mengisi bahan bakar, bagaimana kamu bisa mengantar orang lain? Kamu akan berhenti di pinggir jalan. Sama halnya dengan terus-menerus mengutamakan orang lain. Pada akhirnya, kamu akan kehabisan tenaga. Aku pernah melihat ini terjadi pada temanku Alex. Dia selalu ada untuk semua orang, selalu menempatkan dirinya di urutan terakhir sampai suatu hari dia meledak. Dia lelah, kehabisan energi, dan merasa tidak dihargai. Itu bukan pemandangan yang bagus. Jadi, luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Ini bukan egois, ini penting. Para Stoik tahu pentingnya refleksi dan perawatan diri. Lagi pula jiwa yang terawat baik lebih mampu menghadapi tantangan dunia.
Jika kamu sudah sampai sejauh ini, berarti kamu berkomitmen untuk meningkatkan diri. Tetaplah bersamaku sampai akhir, karena 3 wawasan terakhir ini bahkan lebih penting. Aku akan melihatmu di garis akhir. 6. Menghindari perselisihan. Tidak ada yang suka konflik, itu tidak nyaman, canggung, dan hanya membuat suasana jadi tidak enak. Jadi, dalam usaha untuk bersikap baik, kita sering menghindarinya. Kita membiarkan sesuatu berlalu, menyimpan pendapat kita sendiri, dan menahan perasaan kita. Tapi, Stoikisme mengajarkan bahwa terkadang konflik itu perlu. Menghindari konflik mungkin tampak seperti tindakan baik dalam jangka pendek, tapi bisa menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Ketidaknyamanan kecil bisa berkembang menjadi kebencian mendalam, dan perasaan yang tidak diungkapkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ingat saat teman serumahmu terus meninggalkan piring kotor di mana-mana. Alih-alih membahasnya, kamu membersihkannya dengan berpikir itu adalah hal yang baik. Tapi seiring waktu, rasa kesalmu tumbuh dan suatu hari kamu meledak karena hal kecil. Para Stoik percaya dalam menghadapi tantangan secara langsung. Ini bukan tentang memicu pertengkaran tetapi membahas masalah sebelum mereka menjadi masalah besar. Ini lebih baik dalam jangka panjang, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. 7. Memberi terlalu banyak. Kedermawanan adalah kebajikan, tetapi seperti semua kebajikan bisa diambil terlalu jauh. Dalam usaha kita untuk berbuat baik, kita terkadang memberi lebih dari yang bisa kita tanggung, baik itu waktu, uang, atau sumber daya. Dan meskipun niatnya mulia, hasilnya bisa merugikan. Bayangkan seperti ini. Jika kamu terus menguras rekening bankmu untuk membantu orang lain, akhirnya kamu akan bangkrut. Lalu bagaimana kamu bisa membantu siapapun? Para Stoik percaya pada moderasi. Ini tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menjaga. Aku pernah mengenal seorang wanita bernama Sarah yang selalu meminjamkan uang kepada teman-temannya. Dia ingin membantu dan rasanya baik. Tapi seiring waktu, dia mulai kesulitan keuangan, dan saat dia membutuhkan bantuan, mereka yang pernah dia bantu menghilang. Ini adalah pelajaran yang pahit, tetapi penting. Bersikaplah dermawan, tetapi juga bijaksana. Pastikan kebutuhanmu sendiri terpenuhi sebelum membantu orang lain. Ini bukan soal pelit, tetapi tentang berkelanjutan. 8. Membutuhkan persetujuan orang lain. Zaman digital telah mengubah cara kita memandang dan mengekspresikan kebaikan. Banyak yang membagikan perbuatan baik mereka secara online, tapi penting untuk mempertanyakan motivasi kita. Apakah kita bertindak dari rasa kasih yang tulus atau kita mencari pengakuan? Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi orang baik. Jadilah orang baik." Kebijaksanaan yang tak lekang waktu ini mengingatkan kita bahwa kebajikan sejati terletak pada tindakan kita, bukan pada pengakuan yang diterima. Berbagi perbuatan baik kita bisa menginspirasi orang lain, tetapi penting untuk memastikan niat kita tetap murni. Ketika kebaikan menjadi transaksi, keasliannya berkurang. Para Stoik mengajarkan bahwa alih-alih mencari validasi eksternal, kita harus fokus pada nilai intrinsik dari tindakan kita. Dengan berbuat baik demi kebaikan itu sendiri, kita merangkul esensi sejati dari kebajikan. Nah, itulah perjalanan panjang tentang kebaikan dengan segala lika-likunya yang tak terduga. Siapa sangka, kan? Di dunia kita yang dipenuhi dengan suka, bagikan, dan scrolling tanpa henti, mudah untuk melupakan kebijaksanaan kuno para Stoik. Tapi seperti yang kita lihat, ajaran mereka masih relevan sampai hari ini. Sekarang, teman-teman Stoik, saat kita berdiri di persimpangan refleksi dan tindakan, aku mengajakmu untuk membagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kebaikan yang berlebihan? Ceritamu adalah bintang yang menerangi komunitas Stoik ini.
membimbing dan menginspirasi sesama penjelajah dalam perjalanan hidup. Dan hey, jika kamu menikmati perjalanan kecil kita hari ini, kenapa tidak menunjukkan sedikit cinta? Tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Kamu tidak mau ketinggalan video berikutnya, kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, bersikap baiklah, bijaksanalah, dan selalu jadilah dirimu yang autentik. Untuk menonton lebih banyak video kebijaksanaan stoik, pilih salah satu video yang akan muncul di layar sekarang. Sampai jumpa.